Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Makan, saya Yusfi Darmawan Satria Tama dengan NIM 233111014 dan nomor absen 25. Dan saya Wahyu Hutanur Rahman, nomor absen 24 dengan NIM 23311100003. Pada kesempatan kali ini kami berdua akan menyampaikan terkait hasil tugas besar kami untuk matkul Programmable Logic Controller atau PLC yang diampu oleh dosen Bapak Dendra Dewatama STMT. Untuk judul program kali ini adalah tempat parkir mobil yang dilengkapi dengan lift otomatis. Oke, baik. Lalu ada pokok pembahasan. Yang pertama, latar belakang pembuatan program. Lalu yang kedua ada prinsip kerja program. Tiga, tabel input dan output. Keempat, listing program pada CX Programmer. Dan yang terakhir, simulasi dengan CX Design. Oke, lanjut. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa kita memilih untuk membuat program ini. Ini terinspirasi dari parkiran yang berada di salah satu mall yang ada di Kediri. Bahwasanya itu terdapat dua parkiran. Nah, untuk jarak parkirannya itu sangat jauh. Jadi untuk yang parkiran pertama itu berada di basement, sedangkan parkiran yang kedua itu ada di lantai paling atas. Dan akses untuk menuju ke parkiran paling atas itu menggunakan lorong yang apabila mungkin bagi sopir-sopir yang masih baru itu merupakan suatu kendala yang besar dan karena mutarnya itu lama pasti ada yang merasa mual atau pusing. Oleh karena itu kami berdua membuat program ini yaitu tempat parkir yang dilengkapi dengan lift serta indikator kapasitas yang ada di dalamnya. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja. Sistem parkir ini memiliki kapasitas 20 mobil dengan 6 mobil di lantai 1 dan 14 mobil di lantai 2. Lalu, sistem ini diaktifkan dengan tombol start dan dimatikan dengan tombol stop. Pertama, saya akan menjelaskan untuk sistem palang parkirnya. Lalu ada sistem masuknya. Pertama-tama, kartu akan ditempel. Kemudian palang terbuka hingga sensor buka masuk mendeteksi. Lalu mobil masuk dan palang menutup setelah sensor tutup masuk deteksi. Lalu kapasitas berkurang dan hitungan mobil bertambah. Untuk sistem yang keluar, kurang lebih sama seperti sistem yang masuk. Cuman perbedaannya hanya pada kapasitasnya. Kalau pas keluar, kapasitasnya bertambah dan hitungan mobil berkurang. Lalu ada indikator kapasitas. Pada lantai 1, yang pertama, sensor masuk mendeteksi mobil. Kemudian, hitungan bertambah hingga mencapai 6 mobil. Lalu lampu indikator berubah dari hijau ke merah saat penuh. Dan kembali hijau saat Anda mobil keluar. Untuk lantai 2, kurang lebih sama seperti pada lantai 1. Yang berbeda hanya kapasitasnya. Ya, dapat lihat lantai 2 itu lebih banyak dari lantai 1, yaitu jumlah 14 mobil. Lalu ada prinsip kerja lift. Ada yang pertama lift naik. Yang pertama lift naik itu ketika sensor 1 luar lift deteksi mobil, jika kondisi awal liftnya berada di lantai 2, lift akan turun terlebih dahulu ke lantai 1. Namun, jika lift berada di lantai 1, maka pintu lift 1 akan langsung terbuka hingga menyentuh sensor buka pintu lift 1. Yang mobil masuk dan terdeteksi sensor 1 dan 2 dalam. Yang sensor 1 dalam, ketika sudah tidak mendeteksi, pintu akan menutup. Lalu lift akan naik ke lantai 2 dan pintu terbuka saat lift sampai di lantai 2 dan menutup saat sensor 2 luar sudah tidak mendeteksi lagi. Untuk prinsip kerja lift yang turun lebih sama, tetapi untuk perbedaan kondisinya ketika kondisi awal lift berada di lantai 1, maka lift akan naik terlebih dahulu ke lantai 2. Kalau sudah ada di lantai 2, maka lift itu akan langsung turun. Nah, di sini juga kondisi khusus yang dimana ketika kapasitas parkir lantai 2 penuh, maka sensor luar lantai 1 tidak berfungsi, sehingga mobil tidak bisa naik ke lantai 2. Hanya bisa naik di saat slot kosong di lantai 2. Oke, selanjutnya ini mengenai tentang tabel input. Untuk input yang kami pakai ini ada 24 input.
Untuk rinciannya dapat dilihat di tabel-tabel ini. Pertama ada BP Start dengan alamat 00.00, BP Stop dengan alamat 00.01, dan seterusnya. Lalu ada tabel outputnya. Tabel output ini terdiri dari 16 nomor atau output ya pada eh, program ini. Yang pertama ada palang buka masuk dengan address 100.0. Yang kedua palang tutup masuk dengan address 100.01. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu selain tabel input dan output tadi, di sini kami juga menambahi tentang tabel memori dan counter. Untuk memori sendiri kami menggunakan 14 memori, dan untuk counternya kami menggunakan 3 counter. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Oke, selanjutnya berikut adalah listening program yang sudah kami buat terkait dengan proyek ini. Kita lihat terdapat counter, timer, dan juga kami memakai komparator untuk display. Nanti untuk hasilnya dapat dilihat pada simulasi daripada CX Design. Baik, sekarang kami akan menjelaskan hasil daripada listing program yang sudah kami buat pada software CX Programmer menggunakan simulasi CX Design. Ya, untuk mengaktifkan sistem ini, kami akan menggunakan tombol start terlebih dahulu. Dapat dilihat sistem sudah nyala ya, sudah aktif. Nah, sekarang mobil akan masuk ke tempat parkiran. Awal-awal mobil akan menempelkan kartu pada tempat scan kartu, palang akan terbuka hingga menyentuh sensor buka. Lalu setelah palang terbuka, mobil akan masuk hingga terdeteksi oleh sensor akhir masuk. Setelah mobil tidak terdeteksi lagi, palang akan menutup. Ya, palang akan menutup hingga menyentuh sensor tutup. Ya, dapat lihat indikator kapasitas suruhan parkiran bertambah karena adanya mobil yang masuk. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mobil akan parkir di lantai 1 ya. Pertama, mobil akan masuk ke tempat parkir lantai 1 dan terdeteksi oleh sensor lantai 1 masuk. Ketika mobil sudah tidak terdeteksi oleh sensor, maka indikator kapasitas parkir lantai 1 bertambah, yang dimana kapasitas pada parkiran berkurang. Lalu mobil akan keluar melewati sensor lantai 1. Ketika sudah tidak terdeteksi lagi, kapasitas indikator kan berkurang atau kapasitas. Nah, bagaimana ketika mobil ingin ke lantai 2? Pertama, mobil akan naik lift terlebih dahulu. Untuk prinsip kerjanya nanti akan diterangkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang prinsip kerja atau cara kerja dari lift ini. Yang pertama, di sini ada sensor 1 luar, terus di sini ada sensor 1 dalam, terus di sini ada sensor 2 dalam, terus di sini ada sensor 2 luar. Untuk yang di atasnya ini sama saja, ini kami duplikat agar nanti tampilannya dapat jelas waktu disimulasikan. Kemudian di sini ada tampilan tampak depan dari lift ini untuk lantai satunya, kemudian ini untuk lantai 2-nya. Yang pertama, seperti yang teman saya bilang tadi, saat mobilnya mau naik ke lantai 2, itu yang pertama akan terdeteksi oleh sensor 1 luar. Kemudian karena tadi liftnya berada di lantai 2, maka turun terlebih dahulu hingga menekan sensor di lantai 1. Setelah itu pintu terbuka hingga menekan limit switch sebagai batasan pintu terbuka. Lalu mobil dapat masuk ke dalam lift yang menyebabkan mobil tersebut terdeteksi oleh sensor 1 dalam, lalu masuk hingga yang sensor 1 luar tadi tidak mendeteksi lagi, kemudian mobil dideteksi oleh sensor 2 dalam. Nah itu setelah maju hingga akhirnya tidak dideteksi lagi oleh sensor 1 dalam, akhirnya pintu akan menutup.
pintu menutup hingga menekan limit switch sebagai batasan akhir dari pintu tertutup. Lalu lift akan naik hingga ke lantai 2 hingga menekan sensor lift lantai 2. Kemudian pintu lift lantai 2 akan terbuka hingga menekan limit switch batas bukanya. Setelah itu mobil dapat keluar yang menyebabkan mobil akan terdeteksi oleh sensor 2 luar. Hingga sensor 2 dalamnya tadi tidak mendeteksi lagi. Selanjutnya sudah melewati sensor 2 luar. Akhirnya sensor 2 luar juga mati. Kemudian lift akan menutup hingga menekan limit switch batasan tutup. Ketika mobil sudah di lantai 2, mobil akan melewati sensor lantai 2 masuk terlebih dahulu. Jika sensor lantai 2 masuk tidak mendeteksi mobil lagi, indikator kapasitas akan bertambah. Lalu, jika mobil akan keluar, sudah selesai parkir, mobil keluar, dan terdeteksi oleh sensor lantai 2 keluar. Setelah tidak terdeteksi lagi, ya, indikator kapasitas lantai 2 berkurang. Nah, selanjutnya apabila mobil itu berada di lantai 2 dan mau turun ke lantai 1. Kalau yang sebelumnya tadi itu posisinya apabila yang dari lantai 1 itu liftnya ada di lantai 2 sehingga turun terlebih dahulu baru membuka pintu. Sekarang posisi lift ini ada di lantai 2 sehingga ketika ada mobil yang mendeteksi sensor 2 luar, otomatis pintunya ini langsung terbuka hingga menekan limit switch batas bukanya. Setelah itu mobil dapat masuk, kemudian akhirnya terdeteksi oleh sensor 2 dalam hingga terdeteksi oleh sensor 1 dalam. Yang sensor 2 luarnya tadi sudah tidak mendeteksi, hingga si mobil maju terus hingga si sensor 2 dalamnya ini tidak mendeteksi lagi. Akhirnya pintu lift tadi menutup hingga menekan limit switch batas tutupnya. Setelah menutup, benar-benar menutup, akhirnya lift itu turun ke lantai 1 hingga menekan si sensor lift lantai 1. Setelah menekan, pintu lift otomatis terbuka hingga menekan limit switch batas bukanya. Lalu akhirnya si mobil dapat keluar yang dideteksi oleh sensor 1 luar. Nah, keluar hingga yang sensor 1 dalam tadi tidak mendeteksi lagi, dan dilanjut dengan sensor 1 luar yang tidak mendeteksi juga. Akhirnya itu menutup hingga menekan limit switch batas tutupnya. Lalu bagaimana saat mobil akan keluar dari parkiran? Oke, pertama mobil harus menempelkan kartu pada tempat scan kartu. Akhirnya palang terbuka hingga menyentuh sensor buka. Lalu mobil akan terdeteksi oleh sensor akhir keluar. Ketika mobil sudah tidak terdeteksi lagi oleh sensor akhir keluar, palang akan menutup dan hingga menyentuh sensor tutup. Ya. Lalu dapat dilihat pada indikator kapasitas keseluruhan parkiran berkurang, yang tadinya 1 menjadi 0 karena sudah tidak ada lagi mobil yang terdapat pada tempat parkir. Oke, baik, sekarang kami akan mencoba mensimulasikan kondisi di mana saat kapasitas parkiran sudah hampir terpenuhi, yang dimana sudah ada 19 mobil yang terparkir di dalam tempat parkir. Oke, baik, pertama mobil akan masuk ke tempat parkir, menempelkan kartu ke tempat scan kartu, lalu palang terbuka, menyentuh sensor buka, mobil akan melewati palang hingga sensor akhir masuk sudah tidak memeriksa mobil, palang tutup dan menyentuh sensor tutup. Oke, baik. Dapat dilihat ya, indikator kapasitas total parkiran sudah mencapai 20 dan lampu indikator merah menyala, yang dimana kapasitas parkiran sudah penuh. Oke, pada kondisi ini dapat diketahui juga ya bahwa kapasitas dari lantai 2 sudah penuh. Nah, sudah jelaskan tadi di awal, ketika kapasitas lantai 2 terpenuhi atau sudah tidak ada kapasitas kosong lagi, sensor 1 lift luar, sensor 1 luar lift tidak akan bisa bekerja
sehingga mobil tidak akan bisa naik lagi ke lantai yang 2. Karena itu mobil hanya bisa parkir di lantai 1. Ketika mobil masuk ke parkir lantai 1 akan terdeteksi oleh sensor lantai 1 masuk. Ya, ketika sudah tidak terdeteksi, kalau dilihat indikator kapasitas parkir lantai 1 bertambah dan sudah penuh hingga lampu indikator merah menyala. Lalu seperti inilah tampilan ketika semua kapasitas parkiran dari lantai 1 lantai 2 terpenuhi. Seumpamanya ada mobil yang akan masuk lagi ke tempat parkiran, itu tidak bisa karena dari tempat scan kartunya sudah tidak mendeteksi kartu lagi. Hingga ada satu mobil yang keluar dari parkiran. Contohnya seperti ini, mobil akan deteksi, mohon maaf, mobil akan menempelkan kartu pada scanner kartu, palang buka hingga mobil sensor buka, lalu mobil terdeteksi oleh sensor akhir keluar, hingga tidak terdeteksi lagi, palang akan tertutup. Ya, hingga mobil yang tertutup. Nah, kita coba ketika ada mobil yang dapat lihat indikatornya sudah berkurang ya, jadi 19 dan lampu indikator hijau sudah menyala lagi. Nah, ketika ada mobil yang masuk, ya mobil bisa masuk ketika itu dan palang terbuka hingga motor terbuka dan seterusnya. Oke, baik, sekian simulasi check signer dari tugas skill kami. Nah, demikian presentasi dari kami tentang tugas besar matkul PLC kali ini. Apabila tadi mungkin ada penjelasan dari kami yang kurang atau kami menjelaskan dengan terbata-bata, teman-teman bisa scan QR code yang ada di samping ini, dari samping sini, itu nanti bakal diarahin ke file-file yang kami jelasin tadi. Nah, itu aja dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun tutur kata dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih juga udah mau menyimak dan mendengarkan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.